Oke, selamat malam kawan-kawan Kaspi Bersatu. Kembali lagi ya di program Tanya Jawab bersama Dr. Andus Kolhaman Saragi. Ya, apa kabarnya Pak? Sehat walafiat. Gimana sidangnya hari ini? Lancar Lancar dan tertib. Nah, kita bahas sekarang tentang serikat buruh ya. Nah, di Indonesia itu ada undang-undangnya. Di sini dibuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh ataupun serikat pekerja. Nah Pak, ini ada pertanyaan. Apa aja sifat dan tujuan dan fungsi serikat buruh, serikat pekerja di Indonesia sekarang ini menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini? Baik, terima kasih kepada pemeriksa. Terkait dengan asas yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh dan serikat pekerja itu, asasnya harus Pancasila atau bisa asas lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Oke. Itu dia, asasnya Pancasila, konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 45 atau yang lain dari itu, tapi tidak dibenarkan bertentangan dari Pancasila itu. Misalnya Kaspi. Ya. Kaspi itu asasnya Marhainisme. Marhainisme itu ada 3 rumusannya: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Itu dia, itu asasnya Kaspi. Artinya Marhainisme itu sebenarnya sama dengan Pancasila. Ya. Karena Pancasila itu 5 dasar, Marhainisme itu 3 dasar. Dasarnya sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Yang menurut Bung Karno disebut juga itu Trisila. Di dalam pidato Bung Karno 1 Juni itu jelas ada beberapa yang ditawarkan oleh Bung Karno yang menjadi dasar negara di dalam sidang 1 Juni 1945, hari lahirnya Pancasila. Pertama yang ditawarkannya adalah Pancasila, yang kedua Trisila, yang itulah Marhainisme itu, yang sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ditawarkannya satu lagi, Ekasila. Ekasila itu menurut Bung Karno gotong royong. Jadi bergotong royonglah rakyat Indonesia untuk membangun negaranya sendiri. Itu barangkali yang bisa kita jelaskan tentang asas. Kemudian yang kedua mengenai sifat. Sifatnya itu setiap organisasi buruh sifatnya harus bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, artinya bebas itu setiap buruh bisa berorganisasi, memilih organisasinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun juga. Dan organisasi itu terbuka dan mandiri. Mandiri artinya independen. Nah, artinya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah, termasuk partai politik, termasuk pengusaha. Jadi dia memang betul-betul independen, mandiri, dan bertanggung jawab, dan sangat demokratis. Artinya demokratis itu kedaulatan daripada serikat pekerja itu berada di tangan anggotanya gitu. Itu dia yang disebut sifatnya. Kemudian tujuan serikat pekerja itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada anggotanya, kemudian pembelaan hak-hak kepada anggotanya, serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya untuk hidup layak bagi keluarganya. Itu tujuannya. Kemudian fungsinya adalah mempunyai fungsi dia sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Jadi lewat serikat pekerja itulah mereka membuat perjanjian antara pengusaha dengan serikat pekerja yang disebut
perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, dia sebagai fungsinya adalah sebagai wakil pekerja di lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan, misalnya seperti tripartit nasional gitu. Kemudian yang ketiga, sarana penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan perikemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sebenarnya yang belum sampai hari ini bisa dicapai oleh buruh, karena itu tadi kan, karena dari awal pun kelas itu sudah ada kelas penindas yaitu kaum modal, ada kelas yang tertindas. Jadi kelas yang tertindas ini yang selalu jadi objek permainan para kaum modal itu, sehingga keadilan itu tidak pernah bisa diwujudkan sebagaimana yang dituangkan di dalam asas Pancasila itu sendiri. Itu dia. Kemudian sebagai perencana, dia ikut serta, dia merencanakan, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan serikat pekerja, serikat buruh apabila ada misalnya sesuatu yang ingin dicapai, atau apabila ada misalnya perbuatan atau perilaku kaum modal yang merugikan buruh, ya. Jadi dia menjadi alat komunikasi untuk melaksanakan mogok kerja yang diatur dalam undang-undang, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menuntut hak. Jadi itu salah satu alat itu mogok. Kemudian yang kedua, alat buruh itu mogok itu misalnya tidak bekerja, kan? Kemudian alat buruh itu misalnya demonstrasi, menyampaikan kepada pemerintah unek-uneknya apa saja misalnya perilaku pengusaha yang tidak berkenan di hati mereka, berkenan di undang-undang gitu. Sehingga mereka melakukan unjuk rasa kepada pihak pemerintah yang dianggap pemerintah itu sebagai penyalur aspirasi buruh, mempertemukan buruh dengan pengusaha, duduk bersama dengan pemerintah, bagaimana pemerintah itu memberikan perhatiannya kepada buruh untuk menegakkan undang-undang itu sendiri. Itu dia. Itulah fungsi daripada serikat pekerja, serikat buruh itu. Oke Pak, jadi kan ada tadi perjanjian bersama, perjanjian kerja bersama. Nah, di dalam perjanjian kerja bersama itu seharusnya buruh dan pengusaha itu dapat kan Pak? Dapat. Tapi di dalam praktek, kalau ada seperti itu, misalnya ada perjanjian kontrak, ya. Kan? Perjanjian kontrak itu menurut Undang-Undang Nomor 13 itu harus diberikan kepada pekerja yang sama isinya, satu diberikan juga kepada pengusaha, kan gitu. Ternyata di lapangan cenderung berlaku hanya pengusaha yang mendapat perjanjian kontrak itu, sementara pekerja tidak bisa diberikan. Kenapa seperti itu? Yaitu tadi, karena isi daripada perjanjian kontrak itu selalu sepihak. Artinya mendominasi, melindungi kepentingan kaum modal atau kepentingan pemberi kerja. Kepentingan buruh cenderung juga tidak terlindungi. Akhirnya mereka selalu merondokkan itu, tidak memberikan kepada pekerja, disimpan oleh pemberi kerja atau pengusaha, sehingga kita tidak tahu apa isinya perjanjian kerja kontrak itu, gitu loh. Itu kecenderungan yang terjadi di lapangan menurut pengalaman kita. Itu dia. Maka kalau dia perjanjian kerja bersama PKB itu ada di situ dalam rangka untuk menggodok perjanjian kerja bersama itu, ada pihak dinas tenaga kerja di situ yang mengawasi gitu, yang melihat proses pembuatan PKB itu. Sebenarnya kan ada beberapa perjanjian kerja yang berlaku di perburuhan, ya, ada 3. Pertama misalnya perjanjian kerja, kedua peraturan perusahaan, ketiga perjanjian kerja bersama. Di antara yang 3 ini yang lebih sempurna dan berkekuatan hukum yang sempurna itu perjanjian kerja bersama. Kalau perjanjian kerja itu yang dibuat pengusaha secara sepihak. Artinya kepentingan pengusaha aja yang terlindungi.
kepentingan buruh hampir tidak terlindungi karena dia sendiri yang buat, baru disodorkan kepada pekerja. Kalau kau mau bekerja di sini, kau teken ini. Nah, sama juga seperti yang kedua, peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu pun pengusaha sendiri yang membuat, tanpa didudukkan bersama dengan serikat pekerja atau buruh, sehingga juga isinya selalu cenderung berpihak kepada pengusaha itu sendiri. Yang ketiga sebenarnya yang lebih sempurna, karena ada pemerintah yang menengahi di situ dalam rangka untuk menggodok prosesnya itu, ada pemerintah yang mengawasi jalannya pembuatan perjanjian kerja bersama itu, sehingga keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dengan pekerja terlindungi di dalam PKB itu. Itu sebenarnya perjanjian yang lebih sempurna menurut hukum. Tapi itu harus jarang itu kita dapatkan karena pengusaha selalu menghalangi itu supaya jangan terjadi. Nah, jadi di satu pihak pengusaha hanya cenderung dia membuat satu perjanjian itu yang dominan isinya melindungi kepentingannya, sementara kepentingan buruh selalu hampir diabaikan. Itu dalam perjanjian kerja yang sering terjadi di Indonesia. Termasuk tadi perjanjian kontrak. Di perjanjian kontrak kan ada dua jenis. Perjanjian namanya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian yang kedua perjanjian kerja waktu tidak tertentu, kan? Nah, inilah yang selalu jadi permasalahan. Ini PKWT ini sering tidak ada di tangan buruh. Padahal menurut undang-undang harus diberikan kepada buruh atau serikat pekerja satu helai dan satu helai sama pengusaha yang isinya sama gitu loh. Itu menurut hukumnya. Tapi praktek di lapangan sering tidak ada sama buruh ini, sehingga kita tidak tahu apa isinya. Nanti setelah jadi persoalan barulah itu muncul di pengadilan gitu. Ini yang sering terjadi, sehingga keadilan itu tidak pernah terwujud. Bagaimana menurut hukum harus dilakukan proses sebuah pekerjaan. Kemudian yang itu tadi, perjanjian kerja yang dikontrak itu pun bukan pekerjaan jenis yang bisa dikontrak. Nah, itu yang sering juga terjadi di lapangan hari-hari ini, apalagi lewat outsourcing. Outsourcing itu kan sebuah lembaga badan hukum bentuk perusahaan yang kerjanya menghimpun, menyalurkan tenaga kerja yang mengambil sebahagian upah daripada pekerja itu untuk kepentingan mereka gitu. Jadi dia menjual tenaga kerja kepada pemakai kerja atau user pengguna tenaga kerja itu, dan gaji pekerja itulah yang diambilnya sebagian untuk dirinya. Nah, artinya inilah yang sering terjadi, membuat kontrak yang tidak pantas dibuat untuk jenis pekerjaan yang tidak bisa dikontrak. Akhirnya jadi semua pekerjaan bisa dikontrak. Padahal sesungguhnya menurut hukum tidak semua, hanya 5 jenis yang dapat dikontrak pekerjaan, yaitu tadi security, cleaning service, cateringan, angkutan buruh, baru pembantu pertambangan. 5 jenis ini, di luar ini yang langsung dia berhubungan dengan produksi misalnya, tidak bisa dikontrak. Tapi faktanya hari ini bank pun sudah membuat outsourcing. Di bank hampir semua sekarang bank-bank swasta sudah melakukan hal yang sama, padahal pekerjaan itu yang langsung berhubungan dengan produksi gitu. Apalagi di pabrik. Bahkan di perusahaan BUMN pun sudah menggunakan outsourcing itu juga, dengan cara-cara yang seperti itu juga, cara-cara melanggar hukum gitu. Itu yang kita selalu tidak setuju. Seperti sekarang inilah ada kita tangani misalnya di Pertamina. Pertamina itu kan perusahaan BUMN milik negara gitu loh. Tapi jangan maunya melakukan hal yang seperti itu, yang mempermain-mainkan tenaga kerja, membuat di situ outsourcing, rentenir tenaga kerja yang merugikan buruh dengan cara-cara yang tidak sah gitu. Itu barangkali tentang itu. Oke, Pak. Nah, ada pertanyaan kedua, Pak.
bagaimana syarat-syarat untuk membuat serikat pekerja atau serikat buruh itu membentuk? Syarat-syarat untuk membentuk itu kan ada 3 jenjang yang harus kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini. Pertama namanya jenjang serikat buruh atau serikat pekerja. Yang kedua jenjang federasi serikat pekerja serikat buruh, tambah dia kata federasi. Baru yang ketiga tingkatnya konfederasi serikat pekerja serikat buruh seperti KASPI misalnya. Dia sudah di tingkat konfederasi. Syarat-syarat untuk membuat ini, untuk sampai dia ke tingkat federasi harus ada 5 sektor dari serikat pekerja. Misalnya serikat pekerja logam, misalnya serikat pekerja plastik, misalnya serikat pekerja transportasi, misalnya serikat pekerja makanan, misalnya serikat pekerja nelayan, misalnya, kan sudah 5. Yang 5 inilah yang membentuk federasi. Ya, barulah dia bisa memenuhi syarat untuk federasi. Jadi kalau dia mau ditingkatkan jadi konfederasi, dia harus mengambil lagi 3 lagi federasi. Federasi ini harus ada 3. Berarti kalau 3 kali 5 berarti 15 sektor lah. 15 jenis lah dia. Nah, 15 sektor lah dia bisa menjadi konfederasi. Jadi harus ada 3 federasi untuk membentuk konfederasi. Harus ada 5 serikat pekerja untuk membentuk federasi. Jadi harus ada 3 federasi untuk membentuk konfederasi. Seperti itu tingkatannya menurut undang-undang ini. Ya. Itulah syarat-syarat untuk membentuk serikat pekerja, federasi serikat pekerja, konfederasi serikat pekerja. Itu dia. Nah, jadi Pak, ada pertanyaan seperti ini. Apakah ketika ada persoalan buruh nih, kita serikat pekerja, Iya. apakah seorang yang menangani perkara itu harus seorang advokat, atau ketika dia jadi pengurus buruh itu bisa berperkara? Ya. Bisa. Bukan harus advokat. Kalau advokat kan ada pintunya 2 untuk masuk menangani perkara perburuhan. Pertama dia pengurus serikat pekerja. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 2 itu ada diatur. Di pasal 87 diatur itu. Setiap pengurus pekerja, setiap pengurus serikat pekerja, dia bisa mewakili anggotanya di pengadilan hubungan industrial. Nah, dia pengurus dia. Jadi syaratnya seperti yang selalu kita katakan itu dibikin gugatan, baru difotokopi kartu anggota serikat pekerjanya, baru kemudian, tapi serikat pekerja yang sudah tercatat di kantor Disnaker ya, seperti KASPI misalnya kan, sudah tercatat, sudah ada legalitasnya, baru itulah dibawa ke pengadilan oleh pengurus itu. Itu pintu pertama. Jadi walaupun dia tidak sarjana hukum, walaupun dia tidak advokat, bisa dia menangani serikat pekerja di pengadilan hubungan industrial. Syaratnya dia harus pengurus serikat pekerja yang bersangkutan. Pengurus itu seperti apa, Pak? Apakah misalnya ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Semua pengurus kolektif itulah bisa menangani itu. Itu dia ya. Kalau itu pintu pertama kalau menangani peradilan hubungan industrial. Pintu kedua bisa advokat. Advokat itu kan berdasarkan BW ya. Nah, berdasarkan UH Perdata, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, itu pintunya masuk kalau di advokat. Kalau advokat itu tentu harus adalah kartu advokatnya kan gitu kan. Itu. Jadi ada 2 pintu masuk untuk menangani perkara perburuhan. Itu dia. Berarti tidak harus advokat. Bukan. Dia pengurus serikat pekerja pun dia bisa. Jadi inilah yang sedang kita godok di KASPI supaya lebih banyak kader yang bisa menangani perkara-perkara perburuhan di Sumatera Utara yang bukan sarjana hukum. Tapi dia bisa menangani perkara lewat pendidikan yang kita sudah bangun, lewat pengorganisasian buruh,
Lewat itu dia bisa belajar untuk memproses perkara penanganan hubungan industrial itu. Jadi kawan-kawan Kaspi ingat ya, jadi ketika Anda seorang pengurus buruh ya, seorang pengurus serikat, Anda bisa mewakili anggota Anda untuk berperkara di peradilan hubungan industrial. Jadi bagi Anda yang ingin belajar, silahkan hubungi Kaspi ya. Ini gratis. Gratis kan Pak? Gratis. Pendidikannya gratis, asal Anda mau niat belajar, dibantu oleh Kaspi. Iya. Nah, Pak, ada pertanyaan ketiga. Apa yang seharusnya dilakukan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh itu, Pak? Yang dilakukan seharusnya oleh pengurus serikat pekerja, serikat buruh itu ya bagaimana untuk mengorganisir buruh. Ya, kita kan tidak bisa diam. Kita harus mengejar membentuk struktur, perluasan struktur organisasi itu sampai ke tingkat pabrik. Ya, misalnya kita tidak bisa berdiam diri, kita harus kejar mereka. Kita harus mendatangi buruh, mungkin itu ke pabrik, mungkin itu ke rumah-rumahnya. Ya, pendekatannya tetap melakukan pendekatan kultur pertama. Kultur itu maksudnya bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada di buruh, misalnya dengan cara adat istiadat, ya, dengan tradisi-tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Tentu misalnya kalau dia orang Batak, pendekatannya mungkin lewat adat, ya. Kalau dia mungkin orang-orang lain dengan cara-cara seperti itu, bagaimana kita supaya bisa memberikan penjelasan tentang program organisasi kepadanya, kepada seorang buruh. Tentu kita harus mendatangi mereka gitu, nggak bisa kita menunggu, harus didatangi, kemudian dijelaskan hak-hak mereka, apa-apa saja hak mereka yang belum diberikan oleh pengusaha, itu yang harus kita jelaskan kepada mereka supaya wawasan mereka bisa terbuka. Oh, rupanya ini hak saya menurut undang-undang ini, gitu kan. Dengan demikian mereka mau masuk kepada organisasi kita. Kemudian mereka bernyanyi kepada kawan-kawannya juga menjelaskan itu, kemudian sampai terbentuk struktur organisasi di pabrik itu. Jadi yang penting kita harus kejar perluasan struktur organisasi di setiap pabrik yang ada, kalau perlu di setiap desa juga yang ada, di setiap kecamatan juga yang ada, harus dibangun struktur serikat pekerja itu, karena itulah kekuatan kita untuk pada gilirannya nanti untuk dibawa bersatu sikap, bersatu tekad untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah, untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pengusaha gitu. Jadi organisasi yang kuat, yang punya struktur luas, punya program yang masif, ya. Programnya itu tadi salah satu pendidikan. Pendidikan itu kan juga harus kita pilih. Pertama yang penting sama buruh itu pendidikan politik perburuhan, ya, pendidikan sejarah politik perburuhan di Indonesia, hukum perburuhan, ekonomi rumah tangga buruh. Itu dulu yang 4 itu dulu coba kita suntikkan kepada mereka, bagaimana mereka supaya bisa menuntut hak dan memberikan kewajibannya di satu sisi kepada pengusaha untuk mengejar kesejahteraan mereka. Itu dia. Jadi sangat dibutuhkan keaktifan seorang pengurus buruh untuk mengkonsolidasi buruh itu, untuk membangun perluasan struktur di setiap pabrik, desa, kecamatan, cabang, dan sampai provinsi itu. Itu dia. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah habis. Nah, teman-teman, ya, kita bahas hari ini tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Jadi kita lanjut di minggu depan. Minggu depan temanya tentang apa, Pak? Tentang perjanjian kerja. Tentang perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, jadi minggu depan itu tentang apa tadi, Pak? Perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya, masih tentang undang-undang juga. Jadi
kawan-kawan buruh pekerja, silakan bertanya di komen ya. Ya, dukung terus channel kita ini, subscribe dan like ya, tonton juga biar kita bisa berkembang. Ya, seperti dibilang Bapak ini tadi, struktur kita perluasan struktur. Ya, nah kita lanjut di minggu depan. Selamat malam kawan-kawan.